Salam sejahtera. Ya. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk semua mahasiswa modul Nusantara yang minggu-minggu ya jadwalnya ini tidak tahu ini. Saya juga kemarin waktu merancang jadwal itu kalau misalnya Sabtu itu kan ada banyak tuh. Ada yang modul Nusantara berapa, inspirasi berapa, nanti refleksi berapa. Itu kalau hanya Sabtu saja saya acarakan Sabtu, nanti selesainya Januari. Nah, makanya ini kadang ada yang Sabtu, Minggu, kita double ya, biar selesainya tidak molor. Saya juga mohon maaf jika di hari Minggu ini mengganggu waktu libur ya, yang seharusnya libur. Ya, Mbak Melisa, Mbak Rosa Simbolon, Mbak Esra, Mbak Widya, Mbak Esvina, dan yang lain-lain. Ya, kita bertemu lagi di Zoom meeting ini untuk membahas tentang film ya. Oke, nanti ini masih berapa sih yang join ini? Baru 10 ya. Ayo join. Ini kalau Minggu, Mbak Esvina acaranya apa biasanya? Kalau Minggu, Pak, Iya. tidak ada, Pak. Cuman ibadah saja, Pak. Biasanya kalau sebelum COVID itu ada eh, apa acara kegiatan seperti kalau muda-mudi itu ikut apa Pak namanya pengkis gitu kalau orang Kristen bilang. Tenkis. Evangelisasi, Pak. Orang Kristen pasti mengerti, Pak. Oke. Nggak jalan-jalan. Kalau setelah ibadah, selesai nggak jalan-jalan gitu? Enggak, Pak. Enggak ada jalan-jalan, Pak. Sebelum COVID pun nggak jalan-jalan? Ada rumah. Hah? Enggak suka jalan-jalan, Pak. Oh, sukanya di rumah. Iya, oke lah. Sama saya juga agak suka jalan-jalan, capek. Kalau naik mobil suka saya. Kalau jalan-jalan tuh, kecuali kalau di mall ya, jalan-jalan nanti ada warung apa mampir. Ya, Iya, toh. Pak. Cuci mata, washing eye. Kalau ke mall itu washing eye. Cuci mata. Ini saya sudah hampir berapa ini? 3 bulan nggak nge-mall ini. Ini masih 12. Kalau Mas Heri Macah kemana biasanya kalau weekend? Mendodos, Pak. Keladang. Hah? Kemana? Suaranya putus-putus ya. Putus-putus Mas suaranya. Kampung. Putus-putus ya Mas Heri ya. Kalau Kak Melisa apa ini minggu-minggu ini? Biasanya minggu ngapain? Kalau biasanya weekend mungkin lebih ke ngisi acara kayak gitu, Pak. Atau mungkin kalau nggak ada ya gabut aja sih, Pak. Ngisi acara seminar gitu ya. Ya, Saudara tahu nggak ini Kak Melisa ini kalau di kampus itu Mapres loh, Mapres nomor 1 se-FMIPA. Peringkat berapa kalau se-universitas? harapan 1, Pak. Kalau se-universitas harapan 1. Ya, toh. Saya dulu juga Mapres. Ya, yang tidak diharapkan. Ini Mapres tapi tidak diharapkan ya, jadilah seperti saya ini. Ini tadi pagi ya memang jam 2 ini cocok ya, karena barusan pulang juga tadi jadi penerima tamu di acara nikahannya Prof. Sudarmin. Kenal ya Kak Melisa ya? Jadi Iya, Pak. yang lainnya sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua semuanya. Hanya saya yang paling muda yang jadi amung tamu. Nah, ini nggak masalah.
Oke, ini sambil menunggu yang lain join. Ini kan ada 21 ya Kak Mel ya. Kalau misalnya nanti kita breakout room jadi 4 kelompok aja lah ya. 4 kelompok, 1 kelompok 5 orang. Nanti diskusikan terkait dengan film apa namanya Alif Lamim ya. Saudara sudah baca ya? Sudah, Pak. Sudah, Nah, ini dibuat room Mbak Mel 4. Iya, Pak. Nah, kan nanti 15 menit diskusi, kemudian nanti kita bahas kira-kira esensi apa sih ya film Alif Lam Mim itu jika dikaitkan dengan keberagaman di Indonesia. Ya, bentar, kita buka sekada. Esensi. Oke ya, ini saya share screen dulu. Kak Mel semua bisa di share screen, Kak Mel semua di enable to share. Jadi security, terus yang enable partisipan to share screen dicentang. Sudah? Ampun, Pak. Oke. Ya. Jadi semua biar peserta di sini bisa share screen. Nah, ini berarti NIM 1 sampai 5 ya di room 1, Mbak Eka, Mbak Mas Heri, Mbak Puja, Mbak Sri Dewi, Mbak Widya itu di room 1. Kemudian 6 sampai 10 di room 2 ya. Yusnita, Mbak Mirda, Mbak Salna, Rosalinda, Rosari Hutma. Kemudian 11 sampai 15 di room 3 yang Mbak Helen, Agnes, Esvina, Dina, Bernanci, dan ini terakhir 16 sampai 21 di room 4 ya. Rosarida, Lastiar, Nurul, Fiona, Esra sama Yusniar. Oke. Ya, nanti sampai simpulan nilai atau value apa yang bisa kita ambil dari film Alif Lam Mim. Ya, nilai positifnya apa, nilai negatifnya apa. Ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan supaya keberagaman kita itu bisa menjadi satu contoh bagi negara lain. Oke, silahkan bergabung ke room-room masing-masing. Nanti berarti sampai ini sekarang 2.10 berarti tambah 15 225. Silahkan bisa join ke roomnya masing-masing. Untuk breakout room-nya udah kelihatan ya, Pak? Sudah bisa Sudah, join? sudah. Oh, iya. Coba saya join ke room 1 bisa nggak? Nggak bisa, belum available, man. Belum bisa, Pak. Iya, saya juga belum bisa. Di enable. Bisakah?
Belum bisa, Mel. Coba Pak Arif jadikan host, bisa nggak? Oke, sebentar Pak. Yang lain belum bisa join room ya? Belum, Pak. Oke, nah ini baru bisa ini, silahkan. Mbak Agnes itu room berapa ya? Room 3. Dina Manulang, Dina, Dina Octavia ke room 3. Kak, sepertinya yang lain belum tahu deh, Kak. Seperti Kak Bernanci tadi minta link. Oh, link film Kak atau apa? Link untuk join ke room 3 ini, Kak. Oh, oke. Kak Fernansi ya, Kak Espina tadi. Iya, Kak. Sepertinya dia live Zoom, jadi ini nggak bisa tak masukin ke room 3. Mungkin ini bisa dibahas oleh Kak Espina sama Kak Agnes terlebih dahulu, nanti Kak Fernansinya nyusul, seperti itu. Gimana? Kak Bernancinya di dalam grup lain, Kak, katanya, Kak. Oh, coba saya muter di room lain dulu ya, Kak. Oke, Kak. Mel, Ya, gimana Pak? ntar dibahas ya. Mbak Arif main nonton mobilnya keselan deh. Goro-goro yang mobil kayak gini
Serak iki. Pak, ini Zoom-nya ke record. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di Jadi itu nanti dibimbing toh value apa yang diambil dari film. Kemudian jika dikaitkan dengan keberagaman agama di Indonesia itu gimana kita harus mensikapinya. Ya kan kita kan masing-masing agama kan berbeda-beda keyakinannya. Ya kan. Saya kira itu nanti akan disimpulkan apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara supaya keberagaman agama itu malah bisa menjadi ciri dan identitas nasional kita kalau di luar negeri. Gitu. Ini Mbak Rosarida Purba, join ke room berapa Mbak? Oh iya, maaf Pak. Ini yang Zoom untuk jam 2 nggak Pak? Tapi kok Iya, cuman ini sudah join ke breakout room sih Mbak Rosarida itu. Ini Rosarida itu NIM-nya berapa tuh? Rosarida. Oh, berarti room 4 Mbak. Silakan join ke room 4. Breakout room. Oh iya Pak. Bisa join nggak? Sampai Omel. Aduh, luar biasa. Tak telepon WA bentar ya.
Si Pak Arif nyoba masuk ke room-roomnya. Mereka diskusi nggak ini? Well, ini tulisannya our breakout room will close in 27 seconds. Dibuka aja lagi Pak breakout room-nya. Kurang lama Kak, sedikit lagi. Oh, kok sudah kembali lagi? Ayo balik lagi ke roomnya. Ya, balik lagi. Kasih tambahan waktu 10 menit lagi. Oh, alhamdulillah Pak. Ya, silahkan join ke room masing-masing. Siap Pak. Simpulannya aja. Widya kayak mana Wid tadi Wid? Kalau dariku ya itu tadi, kita nggak bisa menuduh istilahnya yang melakukan kejahatan itu berdasarkan agama, ras ataupun suku bangsa. Terus Jadi kejahatan itu ya setiap individu nggak terpaku pada agama ya. Misalnya Islam teroris dia. Jadi semua orang Islam yang pakai alat-alat yang fanatik dengan Islam dibilang teroris. Itu kan kita nggak boleh. terus Ya udah itulah dariku. Darimu kayak mana? dari Eka aja, kayak mana Eka? Kesimpulanmu kayak mana kira-kira Eka? Semangat, semangat. Kak Melisa masuk juga. Kak Melisa masuk juga ya. Ya makanya. Jadi ini aku muter lagi nih. Segan lah ini Kak Mel. Paksa pakai bahasa kampung dibuat ini biar nggak ngerti Kak Melisa. Biasa kok Eka. Menurutku kan. Udah gas aja. Ya betul lah ini udah. Kalau menurutmu gimana? Versinya tadi kan dari ini udah, dari punya lagi coba. Gimana? Tema nih ko na dong. Hutono nang dokun Sony biar no boto na menonton now. Suruh bapak dikatain nilai positif nah makanya. Oh, bentar. Coba Widya.
kalau kesimpulan intinya tadi kan, Pandokun Nisi Widya, kita itu nggak boleh don't judge the book by cover gitu ya Widya ya. Iya, iya. Nah, itu kesimpulannya. Tapi kalau untuk apalah ya? Ken, Eka. Supaya positif dot negatif. Sisi positifnya mungkin kamu mah jauh lama udah nonton. Ajak mawon. Kita percaya pada keagamaan sendiri. Kalau sisi Terus? positif saling menghargai ya, saling Menghargai. Kita lebih saling menghargai lah ya, gitu ya. Jadi Kita belajar menghargai apapun itu agamanya, apapun itu sukunya misalkan kayak gitu kan. Yang bisa kita ambil pelajaran gitu ya. ya. Jadi kan Kalau negatifnya? Kalau negatifnya apa ya? Jangan sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Gak nyambung. Apa yang gak jelas suara mereka? Udah mana si Eka ini, wih. Habislah waktu Eka. Menuduh. Jangan menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Itu nih. Oh. Iya, memang karena di awal itu pun si Alif kan udah disalahkan atasannya, kolonel itu, bahwasanya si Alif itu dituduh membunuh si ini kan, si bos mafia itulah dulu kita bilang. Padahal dia nggak ada bunuh gitu, dia masih tahan gitu kan, menahan emosinya. Padahal ada yang nembak, yang ini kayaknya di shootnya dari belakang kan sampai pecah kepalanya katanya. Jadi dia disalahin, makanya dia diskors 2 minggu. Itu yang pertama ya kan, tuduhan yang pertama kayak gitu. Silam itu juga dituduh dia. Dia kayak mana tadi dituduhnya? Oleh Silam kan dia jurnalis, jadi dia dituduh memberi apa namanya? Berita palsu gitu ya? Iya. Beritakan tentang dia ini kan karena jurnalis, istilahnya dia patuh sama gaul, dia nggak mau buat berita palsu lah. Ya, tapi tuntutan dari kerjaan dia harus menambahi berita, cuman dia nggak mau. Iya, paham. Atasannya lah ya yang nyuruh ya. Jadi dia itu. Jadi dia dipecat gitu ya? Dia Jadi menurut kalian dari si Alif, Silam sama si Mim, mana yang lebih ganteng? Kok Simin lah. Si Mim ya? Silam. Menurutku aku lebih ganteng. Udah lanjut guys, lanjut. Jadi itulah kan. Jadi akhirnya gimana, Eka? Apa? Akhir filmnya. Akhirnya gimana ya? Pokoknya ada banyak pengkhianat di situ lah. Kayak guru silat orang itu jadi pengkhianat juga. Jadi lawan orang itulah, yang 3 orang itu, si Alif, Silam, sama Simin kan. Jadi dilawan jelas. Enggak bahas di hujan. Habislah waktu, Ri. Gak bagus jaringan tempat si Hari itu. Iya kayaknya. Kalau yang positifnya itu positif, saling menghargai.
Halo. Ya, halo. Di Gunung Kauri. Kesimpulan. Bahaya. Teman-teman room 4, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Kak. Oke, Kak Esra. Room 2, apakah sudah selesai diskusinya? Kak, ada Kak Rosari Simbolon. Udah selesai, Kak? Tadi masih membahas, Kak. Oh iya, boleh dilanjutin aja nggak apa-apa. Santai, santai. Ya, Kak. Jadi gimana, Kak, tadi? Mau ada yang ditambahin nggak? Kalau dari aku pas Kak, mungkin dari Kak Salnah untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana agar tidak terjadi seperti di film itu?
Ya, maaf. Pendapat kakak supaya kita bagaimana agar tidak seperti film itu terjadi? Kalau maaf kedengaran. Oh iya, kalau saya pribadi bagaimana agar tidak terjadi hal seperti itu, mungkin lebih baiknya itu kita melakukan pembicaraan secara terbuka, mendengarkan perkataan dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain tanpa semena-mena hanya menutup hanya membatasi begitu bilang hanya kelompok ini yang kita bisa dengarkan, kelompok ini kita jauhi. Seperti dalam film semalam saya lihat itu kelompok agama itu, ormas-ormas keagamaan itu sangat tidak didukung oleh pemerintah. Saya lihat seperti itu. Mungkin itu saja Kak dari saya. Oke, baik Kak. Kayaknya udah selesai. Udah ada lagi yang mau disampaikan Kak? Dari Kak Mirda, Rosari. Mungkin Oke, sudah diskusi ya, dan sudah kembali lagi ke room utama. Yuk, sekarang kita presentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1, silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? baik Pak, saya akan menjawab Pak, izin menjawab. Silahkan. Terkait presentasi, ini apa ya Pak, intinya atau apanya Pak, sisi positifnya atau apanya? Tadi yang didiskusikan apa itu aja yang dipresentasikan. Tadi antara Alif, Lamim, ganteng siapa juga boleh. Tunggu. Intinya nanti value apa yang bisa diambil yaitu dari film Alif Lam Mim ya. Terus dikaitkan dengan kondisi bangsa saat ini. Silahkan. Jadi tadi Pak, kami membahas tentang film ini itu pertama itu dari sisi positifnya ya Pak. Jadi dari sisi positif film ini itu yang kami bahas tadi itu Saya gimana? bantu. Eka, iya. Silakan. Jadi Pak, nilai positifnya itu yaitu saling menghargai sesama agama atau toleransi. Nah, kalau nilai negatifnya itu mengkambing hitamkan seseorang untuk mencapai kepentingan tertentu. Oke. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, apakah filmnya nyambung atau ada yang istilahnya jalan ceritanya apakah nyambung dengan kondisi negara saat ini atau tidak ada hubungannya sama sekali? Kalau menurut saya jika dikaitkan itu nyambung ya Pak dengan keadaan negara saat ini gitu. Dimana kalau misalnya kita terlalu apa dengan agama, dianggap teroris gitu Pak. Jadi ketika ada sesuatu apapun yang atribut keagamaan yang kita bawa, itu kita dianggap teroris seperti itu Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Ya, kita beri plus. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Silahkan.
Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 itu, ya silahkan. Ya, jadi tadi dari diskusi kami untuk berdiskusi tentang sisi positif dan sisi negatif dari film tersebut gitu. Dari sisi positifnya adalah yaitu dari 3 tokoh utama yaitu Alif Lam dan Mim yang bersahabat dan mereka itu tetap menjunjung kebenaran meskipun dalam profesi apapun gitu, dalam jurnalistik dan dalam aparatur negara. Terus dari sisi negatifnya itu adalah sudah tidak dianggap penting lagi itu untuk agama gitu Pak. Jadi di tahun 2036 yang digambarkan dalam film itu sudah tidak menjunjung tinggi agama lagi gitu Pak. Oke, terus simpulannya apa Mbak dari diskusi kelompok 2? Jadi untuk mempertahankan kondisi negara agar tidak seperti itu, maka kami tadi sepakat untuk kita harus tetap mempertahankan Pancasila, yaitu salah satunya sila yang pertama, yang paling penting, yaitu tentang ketuhanan atau tentang keagamaan gitu. Meskipun kita di era yang sangat maju gitu, meskipun negara ini sudah kemajuannya seperti liberal gitu ya, mesti sudah masuk ke negara liberal seperti Amerika Serikat, seperti itu kemajuannya sudah pesat, tapi kita harus tetap mempertahankan agama dan kebudayaan dari Indonesia gitu Pak. Oke. Terima kasih kelompok 2. Yuk lanjut kelompok 3, silahkan. Kita beri plus dulu untuk kelompok 2. Iya. Terus kelompok 3. Saya ingin mencoba dari kelompok 3, Pak. Silahkan Mbak Esvina. Dari kelompok 3 itu setelah kami sepakati tadi itu kan itu pemerannya ada 3 orang ya Pak. Lim, Alif, sama Lam. Jadi Lam itu kan mirip seperti angin yang kayak udara gitu. Sementara Mim itu kayak air. Alif itu lurus. Jadi meskipun ketiganya berbeda sifat-sifat berbeda. Jadi saya ingin menggambarkan. Jadi kalau air, api, dan angin itu kan dalam film bisa gimana ya? Bisa dicari pemerannya masing-masing sendiri. Jadi dari inti film kesimpulan ini adanya pentingnya akan kejujuran dan berpegang teguh pada kebenaran untuk memberantas kejahatan dengan kemampuan diri. Jadi idealis setiap orang memang berbeda-beda. Namun seberapa besar pun kejahatan yang kita tumpas dan seberapa banyak pun penjahat yang akan kita tangkap, itu tidak akan pernah mendapatkan apa yang ingin didapatkan. Itu dari kami, Pak. Keren. Oke, terima kasih kelompok 3. Keren ya. Simpulannya kita beri plus. Yuk, lanjut kelompok 4. Baik Pak, saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, Pak. Baik, jadi untuk reviewnya dari film ini, saya akan menceritakan sedikit. Jadi film Alif Lam Mim ini menggambarkan Islam di mata masyarakat karena pengaruh yang dibawa oleh seorang pemimpin daerah kolonel. Kemudian agama Islam pada saat itu dicap sebagai pemicu kekacauan atau kekerasan, sehingga orang-orang Islam yang mengenakan pakaian seperti jubah, gamis, ataupun sorban dianggap sebagai seorang teroris. Nah, pesan nilai moral atau nilai positif yang dapat diambil dari film ini diantaranya yaitu nilai moral perseorangan, yaitu terdapat pada tokoh Alif yang berhati sangat ikhlas. Kemudian nilai moral dalam keluarga terdapat pada tokoh Lam yang memberikan pendidikan moral terhadap anaknya dengan cara membebaskan berpendapat dan melatih cara berpikirnya. Kemudian ada nilai moral sosial, yaitu terdapat pada 3 tokoh anak kecil yang memberikan kebaikan dan mengucapkan salam kepada sesama muslim. Nilai moral dalam negara terdapat pada tokoh Alif yang menegur kepada siapapun yang melakukan salah dalam tugas negara, walaupun itu atasannya sendiri. Nah, kemudian ada nilai moral agama, yaitu terdapat pada tokoh Mim yang beriman
Allah dan menggantungkan segala masa depannya kepada takdir Allah. Nah, kemudian untuk sisi negatifnya sendiri dari film ini adanya propaganda politik ya, propaganda politik yang menyebarkan isu-isu atau fitnah kepada umat Muslim dan membuat citra umat Muslim itu jelek di mata orang-orang seperti itu. Nah, terus untuk dari cara kita pada dihubungkan dengan situasi saat ini, salah satu yang dapat kita lakukan itu jangan menilai seseorang itu dari luarnya saja seperti itu. Jadi masyarakat tidak boleh menuduh orang lain hanya karena berpenampilan berbeda dengan dirinya, sama seperti melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Nah, kemudian masyarakat juga harus tidak boleh mempercayai ucapan atau pesan yang disampaikan oleh seseorang yang belum terbukti kebenarannya seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kelompok 4. Kita beri plus untuk kelompok 4. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, 4 terkait dengan alif lam mim. Ya, adakah di sini dari semua mahasiswa di sini yang alergi dengan perbedaan agama? Misalkan, ih kamu kok Islam, ih kamu kok Kristen, ih kamu kok Katolik, ada nggak yang alergi gitu? Saya kira tidak ada ya. Saya terus terang itu saya punya teman dosen namanya Bu Stefani. Wah, itu kalau misalnya kita nge-mall gitu ya, kita lagi nge-mall, biasanya kan kalau dulu waktu sebelum COVID itu kan, kita lunch-nya di mall, di mana di DP Mall atau Paragon gitu kan, jam 11:30 turun, kita naik mobil, kadang berdua, kadang bertiga, kadang berempat, kadang rame-rame, dan beliau kalau misalkan jam 12 mesti selalu mengingatkan malahan, Kang Arif ini dah duhur kok nggak sholat dulu. Nah, itulah indahnya perbedaan agama di Indonesia. Walaupun Bu Stefani itu agamanya kalau nggak salah Katolik ya, tapi kalau pas ada azan malah mengingatkan saya sebagai orang Muslim untuk sholat duhur. Ya. Nah, kalau misalkan seperti ini bisa diwujudkan, ya ini menjadi suatu entitas ataupun identitas negara kita, gitu kan. Nah, sesuai dengan pesan apa yang disampaikan oleh Alif lam mim. Nah, yang menjadi permasalahan itu kan sekarang di Indonesia banyak sekali ya paham-paham radikalisme gitu kan, yang istilahnya orang-orang yang radikal itu anti ataupun alergi dengan pandangan yang berbeda. Bahkan sama umat Muslim pun kalau misalkan yang ada yang radikal itu sama umat Islam sendiri pun itu perpandangannya berbeda. Gitu. Nah, itu dapat dikatakan bukan orang Islam, bukan orang Muslim, karena pandangannya kalau orang Muslim itu rahmatan lil alamin, ya, istilahnya mencintai sesama Jadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Watoniyah itu semua bangsa itu menjadi satu keluarganya. Itu kalau orang Muslim itu tahu ya hakikat menjadi orang Muslim. Nah, di Indonesia ini kan dari kecil itu sudah adanya perbedaan itu banyak sekali ya kan, dan perbedaan ini kan seharusnya bukan untuk dijadikan saling bertengkar, berselisih, enggak, tapi perbedaan ini bagaimanapun juga menjadi suatu ciri khas ya bangsa Indonesia. Saya pas di Jepang itu mereka sangat heran. Kenapa kok heran? Oh, ternyata bahasa di Indonesia itu macam-macam ya, Arif Sang. Oh iya, banyak sekali. Ya, kebetulan saya orang Jawa, ketemu sama orang Makassar, ketemu sama orang Batak, itu beda-beda. Orang Jepang itu sangat amazed gitu, kagum. Ya. Kemudian waktu setiap ada Agustusan ya, kita mengadakan lomba-lomba dan dari masing-masing daerah itu membawa adat makanannya masing-masing. Kemudian kita menginvite orang Jepang. Wah, itu heran. Wih, ini makanannya kok rasanya enak-enak. Tapi bagi orang Jepang itu kan nggak suka pedes ya. Itu kalau pas ada orang pedes, karai, wah mereka sampai berkeringat. Ya, pedas itu.
Tapi mereka sangat kagum dengan adanya perbedaan, dan perbedaan itulah yang menjadi ciri khas ya bangsa kita di luar negeri, ya kan? Itu yang harus kita bangga, ya. Waktu Ramadan pun waktu Ramadan itu ada satu masjid ya di Hiroshima itu, mereka setiap hari menyelenggarakan iftar atau buka bersama, dan itu menginvite orang-orang Jepang semuanya, tidak hanya orang Muslim saja, tetapi orang non Muslim, bahkan orang-orang Indonesia yang dari daerah timur ya, dari Flores, dari Papua, itu juga di-invite. Ya, kita itu kalau sudah di luar, itu identitas Indonesia itu sangat kental sekali. Ya, bukan masalah kamu Islam, kamu non Islam, enggak seperti itu. Tapi kita di sana itu bersatu padu, ya, oh inilah Indonesia. Inilah toleransi umat beragama di Indonesia. Inilah perbedaan budaya yang bisa menjadikan ciri khas, menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, ya kan seperti film Alif Lam Mim ini kan bagus ya pesan moralnya. Ya, jangan sampai ada satu orang dengan berpakaian yang istilahnya berbeda dianggap sebagai radikal. Kita harusnya apa? Ya, positive thinking ya. Jadi kalau saudara googling gitu ya, ada beberapa macam cara untuk menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Kalau Pak Arif sih ada 3M ya. Pak Arif semuanya itu solusinya 3M. COVID solusinya 3M ya kan, mencuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan. Ya kan? Mau pinter ya, solusinya 3M. Mau sukses 3M. Apa itu? Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari saat ini juga. Ya toh? Nah, untuk sikap toleransi beragama juga 3M. Yang pertama, memahami arti toleransi, ya kan? Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme, ya kan? MMM. Yang ketiga apa? Menggunakan media sosial dengan bijak, ya kan? Jangan sampai kita belum tahu kebenaran dari media sosial itu. Ya, ada hoax ataukah fact atau fakta gitu ya. Nah, kalau bijak dalam bermedia sosial itu saring sebelum di-sharing gitu kan. Saudara saring dulu itu. Ya. Kadang kan ada orang yang menyebar info kebencian ya. Dengan memboncengi dengan perselisihan antar umat beragama, itu disaring dulu. Ya, karena di negara luar sana itu banyak sekali intel-intel yang bekerja di Indonesia supaya umat beragama di Indonesia pecah. Ya, kita harus sadar itu. Ya, makanya dengan sosial media kadang ada berita-berita yang bisa membuat isu miring tentang umat Islam, membuat isu miring orang Kristen dan yang lain-lain. Itu kita harus saring dulu sebelum di-sharing ya. Jangan sampai isu-isu hoax di media sosial tanpa kita saring dulu ya, kita langsung share ke grup WA ini, sehingga nanti akan menimbulkan perpecahan. Ya, jadi intinya satu, perdamaian Indonesia itu ada di tangan kita ya, bukan di tangan orang lain, bukan di tangan negara lain. Ya, kita harus bangga sebagai orang Indonesia, berbeda-beda agama, tetapi tetap rukun, ya kan, walaupun Islam itu mayoritas ya di Indonesia, tetapi ya kita ketahui sendiri ya, dari kecil kita diajari bahwa kita itu berbeda-beda. Ada 5 atau 6 agama yang diajarkan dari kecil. Sehingga dengan tetangga yang muslim, non-muslim, ya, kalau pas ada hari raya Natal ataupun Idul Fitri ataupun yang lain, itu berbagi kebahagiaan. Ya. Terus terang kalau saya sendiri, ini kalau pas Idul Fitri ya, ini kan juga ada beberapa, ini kalau depan saya itu non-muslim ya, Kristen. Itu kalau pas Muslim, pas hari raya itu saya kirimi kopat sama lontong opor. Waktu Natal, Pak Anang namanya, Pak Stefanus Anang ini mengirim saya itu roti kaleng yang ditoples itu. Nah, jadi seperti itulah ya. Itu kalau contoh yang sehari-hari ataupun yang sudah lama saya alami dengan tetangga. Jadi saya ini di depan, atas, belakang itu juga Kristen. Kita kalau pas Natal ataupun pas Idul Fitri,
Kalau pas Idul Kurban juga saya bagi-bagi sate ke mereka, mereka sangat berterima kasih. Waktu Natal juga mereka membagikan kue, ya. Nah, yang atas namanya Pak Petrus, yang atas saya itu polisi. Ya, yang ini Pak Stefanus Anang ini dia di dinas pendidikan kerjanya. Ya, jadi kita rukun, ya kan. Nah, itu yang harus kita tanamkan, yang harus kita pupuk ya supaya toleransi antar umat beragama ini bisa langgeng ya sampai kapanpun. Nah, terkait dengan film Alif Lam Mim ini, nah ini kita pengen dengar nih simpulan dari Kak Melisa. Nah, gimana Kak Mel? Simpulannya Kak Mel? Oke, terima kasih Pak Arief. Untuk simpulan ya, tadi kan sudah dibahas untuk nilai positif dan negatif. Mungkin saya mau menambahkan sedikit yang belum disebutkan oleh teman-teman. Untuk nilai positif dari film Alif Lam Mim ini, yang pertama terkait berpendirian teguh. Jadi si Alif Lam Mim ini memiliki berpendirian teguh terhadap memperjuangkan kebenarannya. Jadi meskipun mereka sahabatan, mereka temenan sejak kecil, tapi ketika salah satu sahabat yang dikira mempunyai masalah atau memang bermasalah, mereka tetap lawan gitu. Jadi mereka memperjuangkan kebenaran meskipun melawan sahabat atau temannya sendiri atau bahkan kiainya. Seperti itu. Kemudian untuk sisi negatifnya, saya tambahkan jangan melihat dari satu sudut pandang saja. Jadi ketiga orang tersebut, Alif Lam Mim tersebut kan memperjuangkan kebenaran. Hanya saja dengan sudut pandangnya masing-masing. Jadi masing-masing melihat kebenaran hanya pada satu sudut pandang. Padahal kalau kita tahu mungkin ibaratnya angka 6 seperti itu ya. Angka 6 itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalau sisi kiri mungkin lihatnya angka 6, kemudian orang yang berlawanan akan melihatnya sebagai angka 9. Nah, mereka sama-sama benar sebenarnya. Tapi karena hanya berbeda sisi, jadi menimbulkan berbeda sudut pandang. Seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan situasi yang saat ini, sebagai kesimpulan juga, kita punya yang namanya hak asasi manusia. Gitu. Jadi seharusnya memilih agama dan juga beribadah di dalamnya suatu kebebasan kita untuk memilih. Seperti itu Pak, kalau dikaitkan dengan keadaan saat sekarang. Oke, terima kasih Kak Melisa. Ya, jadi ini refleksi dari awal kita sudah membahas tentang budaya, kemudian tentang kebiasaan agamanya masing-masing gitu ya. Di Makassar, di Medan, di Riau, ya di mana kemarin Lampung gitu kan. Ya intinya ya satu, ya, yang namanya toleransi umat beragama itu sangat penting dan hanya kita ya yang bisa menumbuhkannya. Ya, ingat ya 3M apa saja tadi untuk menjaga dan merawat sikap toleransi antar umat beragama. Mengetahui dan memahami makna toleransi, kemudian menumbuhkan rasa nasionalisme, ya kan itu penting nasionalisme itu, kemudian menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, itu kan intinya 3M pokoknya. Saudara tanya ke saya, Pak, gimana saya supaya cepat dapat pacar? 3M. Apa aja, Pak? 3M itu membuka diri, ya kan, menerima pasangan apa adanya, dan menerima calon cowok yang menembak kita sebagai pacarnya. Kalau nggak diterima, ya sama aja. Ya toh? Intinya 3M. Pak, saya nggak punya uang, Pak. 3M. Ya. Mulai bekerja, dan mulai bekerja. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas ya, bagaimana kita belajar. Ayo, masih ada yang ingat namanya enggak? Yang ya orangnya mirip lah 11-12 sama Pak Arief ya. Gantengnya beda-beda tipis. Tapi sayang dia single, Pak Arief sudah punya anak 2. Waktu muda Pak Arief juga kayak gitu. Ya, banyak fansnya. Seperti siapa itu yang film sekarang itu yang keren ini? Yang film Korea siapa namanya? Han Dusik. Siapa sih? Nonton enggak saudara? Katanya kemarin ada yang siapa? Yang katanya judulnya Hometown Cha-Cha-Cha itu loh. Itu Pak Arief di Japri sama ponaan.
Pemarif kok mirip yang pemeran film Hometown Caca-Caca. Siapa sih? Oh, Handusik apa siapa itu? Weh, Pak Arif langsung pakai helmnya langsung apa namanya sesak. Nggak cukup helmnya. Ini sampai mana sih tadi kok sampai helm? Oke, kemarin siapa namanya yang memberi kelas inspirasi untuk wirausaha? Masih ada ingat pemilik owner tahu kekinian? Mas Anggi Heti. Anggi. Iya. Mas Anggi. Mas Anggi yang masih single ya, mahasiswa UNES masih single. Wih. Owner tahu kekinian sama Jim Anissa ya. Saya pengen besok owner tahu aja misalkan. Atau mau tahu banget itu ya. Ya, itu refleksi kita apa namanya untuk pembelajaran atau perkuliahan yang sudah kita lakukan ya. Ya. Saya mencoba sama Kak Mel itu mencoba untuk istilahnya apa namanya mencari pola supaya modul Nusantara ini bisa berkesan bagi saudara. Ya, ini salah satu yang bisa kita lakukan ya. Itu menghubungi narasumbernya sudah berapa lama itu Kak Mel? Lama ya sampai dijanjini itu. Karena beliaunya juga sibuk ya. Ya, itu usaha yang bisa kita lakukan supaya modul kelas Nusantara kita itu menjadi lebih menarik dan berkesan buat saudara. Ya, oke. Mungkin ini saja yang bisa kita apa namanya sampaikan ya untuk refleksi. Ya, intinya saudara harus mempunyai sikap toleransi beragama. Ya, ini menjadikan suatu ciri khas ya, ciri khas bangsa Indonesia. Nanti kalau saudara kuliah ke luar negeri itu pasti ya akan ditanya. Ya, ciri khasnya apa? Oh, toleransi beragama. Budaya yang beraneka ragam. Ya. Bahasa yang beraneka ragam. Itu nanti kalau saudara dengar lagu apa namanya Ibu Pertiwi atau Tanah Air Beta itu mesti nangis. Ya. Tahu nggak lagunya Tanah Air Beta? Indonesia, suaranya nggak pantas jadi grup band ya. Langsung kalau tampil dilempari apa timun kol itu, turun. Ya nanti saudara akan mengalaminya. Semoga saudara bisa melanjutkan S2 ke luar negeri supaya bisa apa namanya merasakan kangennya ya terhadap tanah air kita ya, tanah air Beta. Oke, saya kira itu ya. Sebelum kita akhirnya ada yang mau ditanyakan. Ini jam 3:08, singkat saja. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada. Untuk agenda berikutnya apa ini Kak Mel? Mau nginformasiin buat teman-teman, jangan lupa untuk presensi hari ini 23.59 seperti biasanya. Kemudian untuk minggu depan agendanya kebinekaan 5. Mungkin untuk lebih detailnya bisa dicek di akun Spadanya masing-masing. Oke, itu ya. Diinfokan aja atau di apa namanya di WA untuk membuka akun Spadanya. Jadi walaupun misalkan ini tidak bisa, biar mereka presensi aja ya. Oke ya. Saya tutup dengan pantun. Saya sudah membuat pantun ini, saya tulis di kertas ini. Kalau enggak ini Hari Mancah, mana nih Hari Mancah? Malah enggak hadir, kurang ajar ini. Sudah tak siapin pantun loh. Ya, nggak bagus jaringannya Pak, katanya Pak. Iya, itu gara-gara kemarin Pak Arif ngisi itu enggak siap pantun. Ini sudah tak siapin pantun, malah enggak ada ini Hari Mancah ini. Musuhnya Pak Arif tuh kalau buat pantun pokoknya. Buah nanas, buah seri ya. Dicampur gula. Cakep dulu. Buah nanas, buah seri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Cakep. Ya, cukup sekian pertemuan kali ini. Cakep. Ya, jumpa lagi di lain hari. Woi, lumayan ya. Oke. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih atas join-nya untuk kuliah sore hari ini. Stay safe, stay healthy. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Mau lihatnya Horas Bah. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.
Kak Mel bisa di-end?